ذريتهم وأخواتهم، خصوصا إلى روح الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، الشيخ أبي زيد الطامي وجود البغدادي، سيد الشيخ القاضي الجيلاني، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مصطفى المدني، وإلى روح جدنا ومولانا محمد أشرف الإلهي وغلام بيان وسيد، وإلى روح الشيخ سيد أمين قطبي المكي، الشيخ حجي قسم الأنوار، حجي إسماعيل الشيخ محمد صلى عبد البلي، الشيخ حسن النوري، والشيخ محمد سلمان جابر وعبد الجليل، الشيخ معلم عبد الشكور أهلي عبد القديم حجي عبد الله، وإلى روح الشيخ معلم عبد الشكور الكلام، وإلى روح الشيخ عبد الصدري، وخصوصا سيدنا وربي بالله أبي محمد أمين جدتنا حجة سيدي المسيح وابننا وأمنا حجة هدوية بنت سليمان، وإلى روح العالم الفاضل الشهادة والجنة وزوجاتها جاسد خارجة بنت حجة المرزوقي، وخصوصا إلى روح أستاذ زكريا عبدي وحجيز في حج سليمان ناعين، وفي حج حرمين، وفي حج الله بهم، خصوصا إلى روح أبي سالم محمد الحاج محمد نور أمي عجل وأصولهم وفروعهم، الله كريم يتغشاهم برحمة المغفرة ويعطي يده الجنة، وينفعنا ويلو علينا وعلى ذرياتنا وعلى أهل بيتنا بركاتهم أنوارهم علومهم وحسن خصوصهم، أن الله كريم يرزقنا بعدهم على النبي ويحشر في زمرتهم ويسابق العذاب والحساب، وأن الله يرضى النبيين وحد المرسلين حسن خاتمة في أمن وعافية وسلامة سيد النبي والسلام النبي الفاتحة. أعوذ بالله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. صلى الله عليك يا منبع العلوم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهما قوي، هذا من فضل ربي. Halaman 22 baris di atas, paling atas. Halaman 22 baris yang paling atas. Kitab Miftahul Jannah. Soal ilmu itu ta'alluq apa namanya? Jawab, ilmu itu ta'alluq inkishaf namanya. Ta'alluq inkishaf namanya. Soal apa arti inkishaf? Jawab, arti inkishaf itu terbuka dengan sekalian, tiada terdinding, terbuka sekaliannya diketahui oleh Allah. Jadi ilmu itu meliputi pengetahuan Allah, itu inkishaf terbuka. Jika yang diketahui oleh Allah itu kan ya termasuk yang segala yang wajib, segala yang mustahil, dan segala yang harus kita ini. Allah tahu tentang zatnya, tentang sifatnya.
Allah tahu bahwa dia itu mustahil buta, mustahil tuli, tahu Allah saat. Nah, tahunya Allah ini inkisab terbuka. Umpama aja dulu dengan diri kita ini. Allah tahu, tahunya Allah Ta'ala itu inkisab terbuka. Walaupun pian berbaju, tahu Allah Ta'ala apa yang dibalik baju, apa yang dibalik awak, yang di dalam awak kita seikungan, di dalam parut, di dalam kepala, bahkan di dalam hati, kata-kata hati, bahkan dalam pikiran sekalipun. Nah, itu tahu. Allah Ta'ala tahu. Sampai ke situ intisaknya tuh. Namun kita kan beli lihatannya, itu tahu yang mengidam tuh paling luarnya nang tahu membulu ketiak kata kawan ada tahu ya membulu ketiak iya lah lindo namun Allah Ta'ala tahu bulu yang ada di awak kita bulu yang ada ketiak ya, tahu Allah Ta'ala semuanya bahkan kata-kata hati yang kurang kada tahu Allah Ta'ala tahu pikiran kita pun juga Allah Ta'ala tahu itu yang kisahnya seikungan awak kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala bisa luar batin, luar dalam semua. Nah, kada data dinding apa-apa itu maksudnya. Termasuk juga zat Allah sendiri kata oleh Allah Ta'ala sampai pun hujat itu istilahnya apa? Hakikat zat lah, hakikat zat Allah Ta'ala itu sebenarnya apa? Ada dalam tahunya hanya Allah yang tahu. Itu pun hujat diri Allah Ta'ala aja yang tahu terhadap dirinya sendiri. Yang lain gak ada yang tahu aja. Hakikatnya lah. Nah kayak kita nih lah. Manusia kan nih zat nih. Beikungannya kita. Hakikatnya kita nih apa? Ya asalnya dari air mani. Nah Allah Ta'ala kadang-kadang tahunya dari mana hakikat zatnya Allah Ta'ala itu. Kan hakikatnya yang kakupat. Ya lah. Batu nasi. Ya. Apalagi itu ngarannya aram-aram, lontong. Hakikatnya apa itu? Dari bani. Ya, dari padi itu. Nah, itu hakikatnya dari situ. Atau dihalus lagi ya dari bibitnya itu. Hakikatnya di situ. Nah, kepada Allah Ta'ala Maha Suci. Dan yang tahunya. Tetapi kan kada wajib kita tahu hakikatnya Allah Ta'ala itu apa. Bahkan orang-orang Quraisy kan menakuni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ya kan mau menyambat wahai Rasulullah kada, ya kan beriman, kuat, ayo bang melihatkan atau pisahkan, ceritakan, uraikan, jelaskan, nah kayak apa gerang Tuhan ikam untuk dan ikam sambat Allah Allah itu nang kayak Betapun yang lakuni hakikatnya. Tuh Tuhan kami di sekeliling Ka'bah itu ada yang terbuat dari jelapung, gandum, ada yang dari perak, ada yang dari tembaga, ada yang dari tanah, ada yang dari emas. Tuh Tuhan kami yang berkeliling di sekitar Ka'bah itu. Nah, Tuhan ikam bang mana? Nang kayak apa? Nang ikam banggakan bener itu. Nabi kadang kau menjawab. Karena itu merujuk kepada hakikatnya Tuhan. Rasulullah menunggu firman Allah. Lalu turun surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan jawab apa yang ditanyakan oleh mereka itu. Katakan, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Sudah itu aja. Udah ada cerita terbuat dari emas, perak, permata, intan, gak ada. Katakan aja bahwa Allah itu besar. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya sesuatu.
Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun sesuatu pun yang bisa menandinginya. Itu aja jawaban. Ya, artinya Rasulullah sendiri pun dalam menjawab pertanyaan berkenaan dengan hakikat zat Allah, Allah sendiri memberikan jawabannya tidak juga langsung ke hakikat itu. Karena memang Allah aja yang tahu dan kada layak untuk disampaikan ke lain, ke makhluk. Termasuk Rasulullah sendiri pun. Yaitu itu hakikat zat tadi lah. Zat Allah. Yang disebut dalam ilmu tauhid kun hudat ngarannya. Jadi artinya terbuka inkisap itu. Kada terdinding bahasa nang nyaman manumpilak orang tadi. Paham juga mengidam manumpilak bahasa bahasa mana itu manumpilak gitu bahasa lempihong dah. Bahasa lempihong pindah arai itu apa ria mengidam mana arai itu suka arai suka benar aku ya arai benar aku. Nah, itu lampihong. Baik. Seperti firman Allah Ta'ala, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin. Artinya tiada terdinding daripada ilmu Allah Ta'ala sebesar-besar zarrah sekalipun. Zarrah itu artinya benda sesuatu yang terkecil. Apa ngarannya itulah. Misalnya. Ya, kalau di dalam ilmu kimia itu apa? Sel-sel itu apa? Dalam ilmu kimia itu disebut molekul apa? Sel-sel kan? Yang nang kayak bata itu nah. Bata itu terbentuk dari sesuatu yang paling halus. Ya, ya kayak semen, batu-batu pasir misalkan di odon kan, di adon, nah lalu jadi bata. Nah, kayak kita ini juga, ini terbuat dari kumpulan benda-benda halus tadi, lalu jadi manusia ini. Nah itu sebiji darah itu halus banget lah. Kayak biji sawi lah. Biji sawi ada lagi yang halus pada itu atom. Nah itu Allah Ta'ala tahu sampai misalkan yang dicontohkan ini lah. Nah, umpamanya sebiji darah itu biji sawi lah. Ada juga yang menyatakan sekecil alar semut atau yang bahasa nyamannya yang sering kita sampaikan yang kayak punya bahasa guru Songko itu lah. Cucunya hama, nah sudah itu halus mana tak? Hama itu halus sudah tak? Kalau kamu bilang dilihat tadi, cucunya halus lagi sudah. Nah, cucunya hama itu hirang lah, hirang kok. Hirang lutung, cucunya hama tadi sudah halus, hirang lutung. Nah, baandak berjalan di batu nang hirang. Nah, di batu nang hirang benar ke. Di malam gelap gulita nang kadada lampu. Nah, itu halus banget sudah tuh kisahnya itu lah. Allah tahu inya bakayakat. Allah tahu makhluknya yang sekecil itu berjalan di atas batu nang hitam di waktu malam yang gelap gulita. Itu mencontohkan itu. Bahkan yang lebih daripada itu sekalipun Allah Ta'ala tahu. Itu ngarannya na inkisyak tadi terbuka. Nang di dalam bumi ini apa-apa isinya Allah Ta'ala tahu.
Tahunya tadi bukan tahu ilmu aja, ilmu yang informasi, isinya batu bara, isinya ini, itu informasi. Memang Allah Ta'ala kalau disertakan dengan sifat yang lainnya, melihat lagi dan didengarnya. Karena ada yang diketahui Allah Ta'ala itu tadi, nah, dilihatnya pulang dan bisa didengarnya. Sebesar sebesar zarah sekalipun. Zarah itu ya biji sawi lah atau atom, sel-sel. Nah, benda kecil paling kecil itu disebut apa lah? Dalam ilmu kimia itu ada lagi. Hmm, atom lah. Saya juga partikel, biji kecil. Hmm. Nah itu atau yang kayak orang menggurinda apa tuh, amas. Ada kalau nang serpihan nasi gurindanya itu, oh itu kecil banget tuh. Tahu Allah Ta'ala bukan sekadar tahu itu bendanya, hitungannya tahu, berapa jumlahnya tahu Allah Ta'ala. Soal, jika dikata orang ilmu itu tiada ta'aluk kepada yang mustahil, bolehkah atau tidakkah? Kan semalam ilmu ta'aluknya, ilmu itu kepada yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Tiga tuh yang diketahui Allah Ta'ala itu yang wajib, yang mustahil, yang harus. Nah sekarang ini pertanyaan, bolehkah ilmu itu tidak ta'aluk kepada yang mustahil? Jawab, boleh. Nah, boleh juga. Ada yang menyatakan boleh. Boleh dikata ilmu itu tiada ta'aluk kepada yang mustahil, artinya kepada wujudnya. Wujud benernya kepada wujudnya, karena wujudnya mustahil itu sekali-kali tidak diperoleh daripada azalnya datang kepadanya. Nah, situ wujudnya nang mustahil itu nang kada diketahui oleh Allah Ta'ala. Wujudnya, amunnya bahwa yang mustahil itu kadada, tahu ya Allah Ta'ala. Tapi karena kada dicipta wujudnya tadi kan kada. Lalu Allah Ta'ala kada apa? Kada diketahui ya, karena kadada. Misal, nah, kan Allah Ta'ala itu mustahil mustahil itu tuli. Wujudnya tuli itu Allah Ta'ala kada tahu. Wujudnya tuli kada ada. Karena memang wujud tuli itu kada ada bagi Allah Ta'ala. Amunnya Allah Ta'ala adalah bersifat sama ya mustahil tuli. Tahu Allah Ta'ala bahwa zatnya mustahil tuh tuli. Tapi wujudnya tuli itu kada ada. Karena itu kada diketahui oleh Allah Ta'ala. Atau imannya Abu Jahal. Sekali ya, imannya Abu Jahal. Banyak kayak iman-iman yang orang-orang yang kafir-kafir sampai mati itu kan berarti Allah Ta'ala kan menciptakan imannya. Nah itu kan Allah Ta'ala pada azal kadang menciptakan imannya Abu Jahal itu. Tapi Allah Ta'ala tahulah bahwa Abu Jahal itu kada beriman, tahu. Tetapi terhadap wujudnya iman Abu Jahal, itu Allah Ta'ala kada tahu. Kenapa? Karena imannya ada dan kada ada apa diketahui. Ya,
Itu jangan salah paham. Tapi ini ada catatan sidin lah. Tetapi jangan dikabarkan kepada orang yang tiada paham ilmu usul. Kalau tersalah pengambilannya. Hati-hati bicara ini. Sebab lah, kalau semata-mata ilmu Allah Ta'ala tidak ta'aluk kepada yang mustahil, semata-mata nangka itu pemahamannya, bisa bekapiran dia. Berarti Allah Ta'ala kada tahu bahwa nah, bahwa dirinya itu mustahil tuli. Tahu Allah Ta'ala lah, ingatlah, tahu itu. Jangan sampai pian padaran kada tahu, bekapiran. Makanya ini catatan oleh beliau ini. Ya, yang kada tahu itu wujudnya tuli itu, wujudnya buta, wujudnya bisu, wujudnya mati itu yang Allah Ta'ala kada ketahui karena kada ada. Sudah. Dan itu paham. Itu salah ini bisa bakapiran ini. Jujur pertanyaannya kayak itu. Soal kalam itu ta'aluk apa namanya? Kalam, sifat yang terakhir, sifat mani nih, kalam. Jawab kalam itu ta'aluk dilalah namanya. Jawab, soal apa arti dilalah? Jawab, arti dilalah itu petunjuk. Petunjuk. Dilalah, petunjuk. Misalnya nih lah, kita lampu merah aja tuh, lampu di persimpangan jalan itu. Lah, lampu merah itu adalah dilalah. Dilalah. Petunjuk lampu merah itu. Madlulnya yang ditunjukkannya apa? Wajib berhenti. Di ilmu mantik sedikit tuh. Wajib berhenti. Ya kada bepandir itu, lampu merah itu kada bepandir, cuma dia mengisyarat memberi petunjuk wajib berhenti. Maka lampu merah itu dilalah sesuatu yang memberi petunjuk, madlul yang diberi petunjuk, ya kita nambah sepeda motor itu wajib berhenti. Karena lampu hijau itu dilalah juga, ya, dilalah juga. Artinya petunjuk. Apa yang ditunjukkannya? Madlul, wajib jalan. Boleh jalan. Nah, sekarang inilah ta'aluk dilalah, ta'aluknya kalam nih namanya. Artinya petunjuk. Soal, mana dilalah kalam pada yang wajib? Dilalahnya kepada tiga macam. Dilalah kepada yang wajib, kepada yang mustahil, dan kepada yang harus. Nah, dilalah yang kepada yang wajib nang kayak apa? Pertanyaannya nih. Mana dilalah kalam pada yang wajib? Jawab, adapun dilalah atau petunjuk kalam pada yang wajib itu seperti firman Allah Ta'ala. Nah, itu catatan innahu kalau dalam Al-Qur'annya lain innahu, innani. Menyapisan itu diganti sebab ini Al-Quran lah, itu salah cetak aja. Alif, nun, nun lagi hanya ya. In, nun dibarisi, alif di baris kasrah, nunnya yang pertama bertasdid, baris fathah. Inna, hanya nun yang satunya baris di bawah, lalu innani, pakai ya ujungnya. Dia itu mutakallim wahdah. Innani, sesungguhnya aku. Nah, sesungguhnya aku. Bukan innahu lah, ganti. Innani anallahu,
La ilaha illa ana. Coba kena buka di surah Thaha ayat 14. Menandak ada ragu-ragu di surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, Ian bila membaca dalail anak kayak di ujung tuh anak baalif penglah anak itu jangan dibaca panjang. Anak jangan, itu anak artinya aku. Alifnya itu walaupun bertulis tapi kadang menjadi mat, kadang menjadi tanda panjang. Nah, kayak misalkan urun contohkan ya, di dalam surah Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la tum abiduna ma a'bud wa la ana. Ya tiga ananya itu balik, tapi jangan dipanjang Pak. Wala ana abidum, bukan dibaca wala abidum. Enggak. Dan biasanya di dalam Al-Quran di atas alifnya itu ada bebolong tanda bundar kosong. Itu menandakan bahwa jangan dibaca panjang. Di dalam bacaan dalail ada nang kayak itu tuh jangan dibaca panjang. Tapi ya bisa kada tahu kok gitu ada. Amunnya kada tahu bahasa Arab nang artinya itu hanya sih. Ya kalau ada kata-kata anak itu pendek bacaannya. Di dalam Al-Quran yang ada ana itu ada tiga, mungkin salah tiga atau dua yang boleh dibaca panjang. Selainnya ana yang dibaca pendek. Nah ini termasuk ini tadi. Innahu anallahu la ilaha illa ana. Bukan la ilaha illa ana. Nah, artinya bahwasanya aku. Nah ya kan, bahwasanya aku. Kalau innahu bahwasanya dia. Ini innani. Bahwasanya aku Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Nah, ini dilalah ngarannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, dilalah. Artinya kalimat ini nah. Kalam Allah nam innani anallahu la ilaha illa ana. Ini dilalah menunjukkan kepada yang wajib ada. Siapa yang wajib ada? Allah. Artinya berkenan dengan Tuhan. Kada ada berkenan dua manusia ini. Nah, berkenan dengan yang wajib ada. Siapa yang wajib ada? Ya Tuhan Allah Ta'ala. Nah, Allah menjelaskan, akulah Tuhan, tidak ada selain tidak ada Tuhan selain aku. Nah ini bukti atau contoh lah bahwa salah satu dilalah kalam tadi ada kepada yang wajib. Kemudian lagi soal mana dilalah kalam pada yang mustahil. Ya, dilalahnya Quran kepada yang mustahil, kalamullah nih yang berkenaan membicarakan yang mustahil bagi Allah. Itu seperti firman Allah Ta'ala, Anallahu thalithu thalathah. Anallahu thalithu thalathah. Artinya bahwasanya Allah itu satu daripada yang tiga. Itu etikatnya Nasrani. Nasrani itu kan punya Tuhan tiga. Tapi jadi satu Trinitas. Ya Tuhan Bapa, ya Allah. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus ya Jibril. Digabung ketiga-tiganya itu ya trinitasnya artinya tiga jadi satu. Di antara tiga itu aku ya Tuhan. Ujian Nasrani nih, orang Nasrani. Di antara tiga itu aku ada. Itu mustahil kalau Tuhan ini, kalau Allah termasuk di antara tiga Tuhan yang diyakini oleh Nasrani tadi. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala berfirman, firmannya ini menunjukkan bahwa mustahil
Nah, kada masuk akal, kada bisa dibenarkan kalau Allah Ta'ala itu satu di antara, termasuk satu di antara tiga yang diyakini Nasrani itu. Namun kita bang, qul huwallahu ahad. Bukan ahad daripada tiga. Bukan satu daripada tiga. Bukan esa daripada tiga. Tapi bujur-bujur esa. Soal, mana dilalah kalam pada yang jais? Nah, pada yang jais pulang. Mananya dilalahnya? Jawab, adapun dilalah kalam pada yang jais itu, seperti firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala menjadikan kamu. Nah, kamu itu ya, kita-kita ini kan, ya kita ini kan mungkin barang yang harus ada, harus tidak tiada. Dan barang perbuatan kamu ini berkenaan dengan yang harus. Gitu. Jadi itu isi kandungan Al-Quran tadi. Ada dilalah kepada yang wajib, ada dilalah kepada yang mustahil, ada dilalah kepada yang harus. Soal basar situ aja dulu. Hari ini tanggal 6. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin sallallahu alaihi ya mab'ud syarah sadrul islam bil hada min fadli rabbi halaman 33 kitab Tanbihul Mughtalin. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yaqulu wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yaqulu, dan adalah Umar bin Abdul Aziz, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, yaqulu berkata ia, Lau anna haula'il qurra'i ahya'un. Lau anna haula'il qurra'i, jikalau bahwasanya mereka-mereka ahlil Quran, orang ahli mengaji Quran, orang yang ahli menghafal Quran, itu ngarannya al-qurra. Ahyaun, mereka itu hidup kembali. Rasanya mati nih. Jadi berandai-andai Umar bin Abdul Aziz ini, kan lau itu kan huruf nang berandai-andai jikalau. Nah, kan jikalau bahwasanya mereka-mereka yang ahli Quran, orang ahli belajar Quran, orang ahli menghafal Quran, ahyaun, hidup kembali, ya sudah mati nih. Berandai-andai hidup kembali. Lawajadu, pastilah mendapati mereka itu alaman nari fi butunihim, niscaya mendapati mereka itu akan pedihnya api
di dalam perut-perut mereka, idza akalul harama, apabila mereka itu memakan barang yang haram. Nah, karena ahli Quran ini pukulannya berat. Orang yang istilahnya mempelajari Al-Quran, tentu isi-isi Al-Quran itu kan banyak larangan-larangan, terutama memakan yang barang yang haram misalkan. Nah, ini ternyata inya melanggar, ya kan? Melanggar Al-Quran yang dihafalnya, melanggar Al-Quran yang dikajinya. Al-Quran kan melarang jangan memakan yang haram. Semalam ada pertanyaan di dalam WA kita, grup WA kita, kayak apa yang haram itu tadi, perolehannya dari manakah, dari manakah, judi kah, slot, judi slot kah, apa kah, kan uangnya itu dari yang haram, misalkan, kayak apa diwakafkan ke masjid, ya lah, diwakafkan ke pesantren, diwakafkan ke yayasan, dapat pahala lah, halal lah. Yang ngarannya haram itu meskipun dibawa naik haji berpuluh-puluh kali, kada kau menjadi halal, dan hajinya pun kada sah, kada bisa sah. Nah, Sufyan Tsauri menyatakan, ya, man ampaqal harama bi ta'atillah, barang siapa yang menafkahkan harta yang haram tadi di jalan Allah, itu kaman toh haral, kaman toh harat tauba bil bauli, sebagaikan orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Maulah suci pakaiannya, kadang kadang mau. Barang yang haram tadi ibarat air, ibarat apa? Ibarat air kencing tadi. Lalu diserahkan ke masjid, masjid itu pakaian yang bersih. Ya, ibarat pakaian yang bersih. Nah, maulah masjid itu yang dibangun dari yang haram itu disolati, sholatnya lalu menjadi berkah, menjadi baik. Tentu tidak, karena asal pendiriannya masjid memang dari benda yang haram tadi. Demikianlah juga pakaian kita tadi. Ya, pakaian kita ini karena rigat, karena makan bakso aja, karena sambal habang aja, sambal merah nih. Makan nasi kuning ada ewe tadi, pas karena sambal merah tadi. Rigat, kalau ada bagus. Dicuci dengan air kencing, air kencingnya itu enggak bersabunnya juga berinsya. Tapi najis, maulah suci. Kadang mau. Harus dengan air yang suci, menyucikan. Air mustamal aja pun tidak bisa menyucikan najis. Nah itu jawaban ulun semalam ada pertanyaan yang kayak itu tadi. Ya kita hindarilah sekawa-kawanya untuk menghindari hal yang seperti itu. Nah ini orang Quran itu tadi lah, orang yang bergelut hari-hari menghafal Quran, mengkaji Al-Quran, mendaras Al-Quran, lah itu meninggal sidin sudah lawas. Seandainya ujar Umar bin Abdul Aziz dihidupkan, mereka itu akan terasa pedihnya perut, di dalam perut ini terbakar oleh api neraka. Manakala waktu ia hidup tadi memakan barang yang haram, meskipun sudah dihidupkan kembali keluar pada kubur itu masih terasa di perutnya ini api neraka tadi pedihnya. Itu seandainya dihidupkan, apalagi sudah di dalam kubur maginnya. Nah, walakinnahum amwatun. Nah, dan tetapi mereka itu adalah orang yang mati. Tuh andai-andai tadi.
dan tetapinya mereka itu adalah orang yang mati. Yarta'una fil jayfi wan nari. Hidup mewah mereka itu di dalam kebusukan bangkai dan neraka. Artinya orang-orang yang ahli Al-Quran tadi itu yang tidak warak, tidak hati-hati dalam hidupnya, tidak menjaga dirinya daripada yang haram, yang syubhat, itu mereka itu hidup dengan bermewah-mewah, ya pada hakikatnya mereka itu hidup di dalam kebusukan bangkai dan api neraka. Pada hakikatnya itulah. Kapan kena terasanya itu? Setelah dalam kubur. Setelah dalam kubur, terus seandainya dalam kubur sudah mati dihidupkan, nah, masih terasa perutnya ini pedih. Nah, perutnya pedih karena terbakarnya api neraka dalam perut tadi. Ini gara-garanya apa? Ia makan yang haram tadi. Waliyadzubillah. Ningali banar kita membersih karena itu akan menjadi darah daging. Wa kana Mansur bin al-Muta'ammar Mu'tamar. Wa qad kana Mansur bin al-Mu'tamari rahimahullahu taala yaqulu. Nah, hati-hati di sini. Yaqulu li ulama'i di zamanihi. Dan adalah Mansur, dan sungguh adalah Mansur ibnu Mu'tamar, mudah-mudahan Allah merahmati, yaqulu li ulama zamanihi, beliau berkata kepada ulama tuan-tuan guru di zaman Sidin. Apa ujar Sidin? Innakum lastum ulama. Innakum lastum ulama. Sesungguhnya kalian itu bukan ulama, bukan pian-pian ini, bukan tuan guru, bukan ulama. Ujar Mansur tadi. Wani sidin ucap mun kita lah ucap negara ini di TW misalkan atau di Kota Baru kumpulakan bukan tuan-tuan bu ucap akan gini, bah banyak nang komplain. Lanjutannya, wa innama antum mutalazzizuna bil ilmi. Hanya saja kalian itu adalah orang-orang yang berlezat-lezat aja dengan ilmu. Artinya memanfaatkan ilmu itu untuk benyaman-nyaman aja di dunia. Kisah mengajar, kisah ceramah kemana-mana diundang, kisah orang bahaul memimpin, dari orang amplop, makanan spesial. Tuan guru ini tadi masuk ke kamar, wah spesial deh. Bubuan pian-pian di luar nasi kotak aja sidin, nah spesial dalam kamar. Buah apelnya, buah anggurnya, pian gak ada berbuah, kulikan aja lagi nasi kotak. Sidin spesial di dalam, buah lezat mana makanannya spesial mana. Nah, itu ujar Mansur tadi. Ya, yasma'u ahadukumul mas'alata, ya, mendengar oleh salah seorang kalian akan satu masalah. Gawiannya nih ulama nang bubuan pian ini. Karena mendengar salah seorang di antara kalian itu akan masalah agama nih. Wayuh kiha binnas, kemudian menyampaikan, menceritakan, mengajarkan kepada manusia yang lain, kepada masyarakat. Wah, disampaikan ya ceramahnya, ya pada ceramahnya ini dari misalkan ya ini tulak ke Palangkaraya kah ke Banjarnya mendengar tuan guru si anu ucap dicatat dibawa lalu datang ke TW, wah disampaikan, diundang orang ceramah yang di Palangkaraya atau yang didengarnya di Banjar itu disampaikan. Nah,
Lalu nang diincarnya ini bukan karena Allah lah, karena mengharap servis daripada nang maundang tadi. Kan spesial, Tuan Guru itu kan duduknya spesial. Kemudian bulan apa-apa nang disuguhkan spesial. Kadang nang sama bang buan-buan kita nang duduk-duduk yang umum ini. Tapi bahan ceramahnya tadi dari mendengar di orang lain. Di YouTube kah didengarnya? Terserah. Bukan mengambil dari kitab. Nah, bukan dari belajar hasil itu aja. Nah, jadi dapat pelayanan khusus tadi, makan yang nyaman tadi, kambing tuh. Masak kambing itu kan nang kambing nang anu aja, ada kambing nang bersate, ada kambing nang apalagi masak apa tuh, nang berkuah tuh, gulai. Nah, ayo bilang batu tongseng, kerang apa tongseng batu apalagi macam-macamnya, bah, mau makanyang pamit sinin tuan guru tadi bulik meriga sang orang amplop pulang. Nah, itu jadi jersidin tadi ikannya bukan tuan guru, bukan ulama, tapi orang yang mencari kelezatan aja, tapi dengan menjual ilmu. Beramal kada juga. Ini hati-hati ya. Walau annakum hamiltum. Dan jikalau kalian itu beramal bi'ilmikum dengan ilmu kalian, artinya mau juga beramal nih, latajarra latajarratum latajarratumul mirarati wal wal gusa wal gusasa. Niscaya kalian itu meneguk pahit, meneguk rasa pahit dan tersedak. Tersedaknya adalah menciguk lah, menciguk. Nah, artinya kayak ini ya sih. Kalaupun hendak mengamalkan, kada nyaman beramal. Bahan dia daripada beramal nih kada nyaman hati, rasa pahit, rasa gelisah lebih baik unda nang berceramah aja nyaman lagi, diberi orang tempat nang khusus, makanan nang khusus, amplop bulan. Nah, itu menyebab amalnya ada tapi kau tuju karena terasa pahit. Amunnya diundang orang berceramah terasa manis. Tuh, ini analisa sidin lah. No, walahat kum walahatkum ilmukum alat tawarru'i hatta la yajida ahadukum raghifan ya'kuluhu. Nah, dan sungguh mendorong ilmu amal apa? Ilmu engkau itu, ilmu kalian itu atas bersikap wara. Wara itu hati-hati sehingga hatta raya jida sehingga tidak bisa memperoleh ahadukum oleh seorang kalian itu ragipan sepotong roti yakuluhu yang memakan ia akan dia. Nah, kalau sebetulnya ulama itu buju-buju wara, ujar sidin ya, zaman suneh. Kalau buju-bujur nih, ulama itu hati-hati menjaga makanan yang haram, yang subhat, niscaya ngalih benar mendapatkan sepotong roti yang bisa dimakan, tapi halal, kada subhat, kada haram. Sepotong roti aja ngalih benar. Apalagi nanti banyak benar beduyun. Ya, akhirnya kada kawa melepaskan daripada nang haram dan subhat itu. Amun bujur-bujur jasidin bersifat wara. Ada tahaga mencari nang makanan, minuman, atau harta yang halal. Sedikit aja kan, apalagi banyak, sedikit aja sudah ngalih benar jasidin sepotong roti. Nah, itulah orang bahari itulah nang kayak itu hati-hatinya. Kalau kita nih, ayo aja sudah, ya, nang disuruh orang tuh, nang kita makan tuh, suruh orang makan aja sudah, nyaman, wah, mariga, baru ada juga pikirnya halal kah, pun orangnya kada kah. Kan nang kayak Abu Bakar As-Siddiq tuh lah,
diunjuki oleh pembantunya makanan tuh, ditukarakannya martabak kan dari pasar tuh, ya, disuguhkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bekas budaknya bang, bekas pembantunya nih. Makan ya Abu Bakar ini nyaman bang. Nah makan makan. Lalu hanya batakon sidin dari mana ikam dapat menukar martabaknya ya. Aduh. Nah, ulun kada ingat kisahnya. Yang jelas kisahnya itu subhat lah. Artinya kada jelas halalnya nang martabak ini tadi duitnya kada kada jelas. Kada jelas. Bukannya kada jelas haramnya, subhatnya aja nih. Kada jelas halal ke haram nih. Kada jelas lah. Bukan pasti haram kada, hanya kada jelas. Haram kah halal kah? Nah, kesimpulan akhirnya Abu Bakar mengorek makanan tadi. Tenggorokan sidin ini sidin korek, dikeluarkan sampai sidin muntah, keluar. Nah, habislah nang keluar, kada tahu habis atau kada. Nah, jelas sudah usaha sidin lah. Sidin berdoa, ya Allah, ulun kada hendak di dalam parut ulun ini, dalam tenggorokan ulun ini dilewati atau parut ulun menampung barang yang haram. Sudah ulun keluarkan. Seandainya ya Allah masih ada tersisa, ulun minta ampun, minta maaf. Nah, adalah kita mengorek-ngorek kerapungannya itu tadi. Ya, kada ada sampai ke situ loh. Nyaman ya, sudah mbak bulik itu merokok, ulang hidup, duduk mengetek, ulang kada ingat lalu-lalu. Mbak habis makan sate kambing mana, tidak tahu lagi merokok, mambul, kukus. Kada ingat ke situ. Nah ini jawaban akhlak orang bahari itulah dengan kita itu. Wakana Rabi itu di zaman bahari sudah ngaliban Nabi mencari sepotong rote, rote itu nang labelnya buju-buju halal. Ada label halal nang kayak di Indomaret yang anu mana, labelnya halal dari mereka. Halal duitnya menukar itu nah ya meskipun yang ditukar ini barang halal tapi duitnya nang kada maka jadi haram untuk dimakan tadi. Kurang bahari sepotong roti sudah ngalih maginnya di zaman wayah ini hati-hati bana kita. Wakana Rabi'u bin Haythum Haythumi rahimahullah taala yaqulu ya situ aja dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala hari ini tanggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan ditolonginya kita dalam berusaha mencari karunia-Nya, mencari rezekinya yang halal, yang penuh dengan berkah untuk kita dan untuk keluarga kita sehingga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar hingga akhir hayat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى بجاه العلماء والصلحاء والأولياء طهر قلوبنا من كل نصب يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك وأمتنا يا الله على السنة والجماعة الشوق إلى لقائك يا الإكرام. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك وارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا غير قاصر يكون عونا على منهج الرشاد وصحة وعافية وطول العمر في طاعتك وطاعة رسولك وحب عبادك الصالحين حسن الخاتمة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا يا ربنا بأحمد نبينا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وكن لنا يا ربنا يا ربنا بحميد شفيعنا اشرح لنا صدورنا وافتح لنا قلوبنا يا ربنا ربنا بجاهه كمل لنا حسن لنا أخلاقنا واعدل لنا أجورنا يا ربنا يا ربنا بمهتد حبيبنا يسر لنا أمورنا وصل لنا أرزقنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا آباءنا وابسط لهم مع الهنا وأغنهم إلهنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا نيرانا واحمل لنا بلادنا نقص لنا أسعارنا واحمل لنا بلادنا نقص لنا أسعارنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.